Selamat sore, Eyang Kakung, Eyang Putri, Ibu dan Bapak Adiuswo GKJ Mijen yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan persekutuan doa Adiuswo untuk yang kedua di bulan Oktober. Persekutuan doa pada sore hari ini akan dipimpin oleh Ibu Sri Ciptaningsih. Persekutuan doa di bulan ini kita masih selenggarakan secara online, walaupun Kota Semarang sudah masuk di level yang pertama, sehingga yang boleh bertatap muka sebenarnya diizinkan 80%. Tetapi mengingat keadaan, demi amannya kita semuanya, para Adiuswo, maka persekutuan doa masih kita selenggarakan secara online. Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali persekutuan doa sore hari ini dengan terlebih dahulu memasuki salam pembuka. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, sehat, semangat, mantap, luar biasa. Biarlah sapaan ini atau salam pembuka ini juga sekaligus menjadi doa buat kita semuanya. Kita patut bersyukur bahwa para Adiuswo GKJ Mijen senantiasa dalam keadaan baik, sehat, semangat, mantap, dan luar biasa. Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan, marilah kita pekikkan semangat yel-yel Adiuswo. Adiuswo, Semangat. Adiuswo, Berbahagia. Adiuswo, Berguna. oh, yes, yes, yes. Marilah sebelum kita bersama-sama untuk memasuki merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 447, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 447, baitnya yang pertama dan kedua, dalam rumah yang gembira. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Dalam kasih yang setia, ku berbakti tak henti. Ruth, Deborah dan Maria jadi contoh bagiku. Ku berjanji dan sedia, mara dapat ku tempuh. Duka cita dan keluhan tak menggoncang hatiku. Sukacita sabda Tuhan, itulah pelitaku. Lihatlah sesama kita dalam susah terbenam. Mari angkat pelita dan pancarkanlah terang. Marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu kalau pada sore hari ini Engkau berkenan mengumpulkan kami melalui ibadah persekutuan doa dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati
agar persekutuan doa ini boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan kepada kami semuanya, sehingga iman percaya kami makin dikokoh kuatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktu berikutnya kami serahkan kepada Bu Sri Ciptanise untuk melaksanakan pelayanan firman Tuhan. Terima kasih Pak Tohari. Bapak Ibu Adiyuswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita sore hari ini adalah Aku Bahagia. Aku bahagia. Setiap orang pasti ingin hidupnya bahagia. Baik itu anak-anak, remaja dewasa, para orang tua maupun lansia. Kalau mereka ditanya, apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan dalam hidup ini? Pasti mereka akan menjawab, aku ingin bahagia. Lalu muncul pertanyaan, apa sih bahagia itu? Kalau pertanyaan itu diberikan pada anak, mungkin anak akan menjawab, aku bahagia kalau punya mainan baru, kalau disayang orang tua, kalau dibelikan es krim, dan lain-lain. Pemuda remaja kalau ditanyakan juga mereka akan jawab demikian. Aku bahagia kalau dapat nilai bagus, kalau ketemu dengan teman akrabnya, atau kalau impiannya tercapai, dan seterusnya. Para orang tua akan menjawab, bahagia kalau anak-anaknya nurut, tidak nakal. Kalau anaknya menjadi anak yang berhasil, sukses, dapat diterima di perguruan tinggi terkenal, anaknya menikah, atau juga mungkin masih ada uang untuk biaya kebutuhan hidup. Demikian pula para lansia. Lansia merasa bahagia kalau masih bisa bangun tidur dengan badan yang sehat. Kalau masih bisa menikmati semua makanan. Atau kalau punya tambahan cucu. Dan mungkin kalau masih bisa ikut persekutuan doa seperti sehari-hari ini. Maka lansia akan merasakan bahagia. Sepintas kita simpulkan bahwa bahagia itu kalau suasana hati kita lagi senang. Bapak Ibu yang terkasih, menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, kebahagiaan adalah suatu keadaan, pikiran, atau perasaan kesenangan, ketentraman hidup secara lahir dan batin. Ada juga pendapat dari seorang pakar psikolog mengatakan bahwa kebahagiaan adalah suatu keadaan psikolog positif di mana seseorang memiliki emosi positif berupa kepuasan hidup dan juga pikiran dan perasaan positif terhadap kehidupan yang dijalaninya, meliputi kepuasan, kelegaan, kesuksesan, kebanggaan, dan kedamaian. Itulah arti bahagia secara umum. Lalu bagaimana seandainya kita sedang ada dalam masalah, berada dalam pergumulan yang berat, sedang dalam suasana galau, khawatir, apakah kebahagiaan tersebut masih bisa kita rasakan? Untuk itu mari Bapak Ibu, kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan pada sore hari ini yang kita akan ambilkan dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan
Saya ulang, Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9. Mari Pak Tuhari. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Surat Filipi 4 ayat 4 sampai 9 yang telah kita baca, kita dengar tadi, akan kita renungkan bersama, dan untuk itu akan saya bagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, kita lihat kembali, kita baca kembali ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, ada ilustrasi demikian. Ada seorang pemulung sedang mendorong atau mungkin menarik gerobaknya. Dan dalam gerobak itu ada tulisan, gini-gini aku bahagia loh. Meskipun dalam situasi berat, susah, sulit, menderita, tapi pemulung itu merasakan adanya kebahagiaan. Hal ini sama dengan keadaan Paulus saat itu, saat ia menulis surat Filipi ini. Paulus ada dalam penjara. Penjara pada waktu itu merupakan tempat yang identik dengan tempat penyiksaan. Namun dia tetap bersukacita dan tetap hidup untuk mewartakan kabar keselamatan yang Tuhan sediakan bagi semua manusia. Setiap orang yang percaya. Penderitaan tidak menghalangi Paulus untuk terus bersukacita dan melayani Tuhan. Karena bagiku, bagi Paulus maksudnya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang kita bisa baca dari Filipi 1 ayat 21. Ungkapan ini sangat luar biasa. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kekuatan apa yang mendasari Paulus bisa melewati kesulitan itu? Adalah karena ia menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya. Tuhan sebagai kekuatannya. Paulus sudah bisa menikmati kebahagiaan yang sejati, yaitu bahagia meskipun dalam pergumulan, kekhawatiran, kegelisahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita, para diyuswa, sudah dalam usia lanjut. Marilah kita juga memberikan hidup kita seutuhnya untuk Tuhan. Kita pegang erat kekuatan yang dari Tuhan. Di tengah kesulitan hidup, marilah kita tetap berbuat baik bagi sesama. Kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada sesama.
dalam situasi apapun. Memang tidak mudah, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita pasti bisa melakukannya. Kita pasti bisa melewatinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian yang kedua, kita akan menghayati bagaimana ayat 6 dan 7. Kami persilakan untuk dibaca ulang. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Terhadap segala persoalan atau permasalahan yang terjadi, kita tidak boleh khawatir, melainkan menyatakan segala keinginan hati kita kepada Tuhan dalam doa. Jika kita berdoa dan bergantung kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhanlah yang akan mengendalikan dan memimpin hati dan pikiran kita. Seperti dalam Matius 6 ayat 25. Mungkin bisa kita baca di sini. Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, di sini jelas bahwa Tuhan menegaskan kita tidak boleh mengkhawatirkan kebutuhan hidup jasmani kita. Tetapi kita harus lebih mengutamakan hidup rohani kita. Atau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Hanya dari Allah dan dekat Yesus Kristus saja, hati dan pikiran kita dapat mengalami damai sejahtera. Hanya oleh anugerah Allah dalam Tuhan Yesus sajalah yang mendatangkan sukacita terus-menerus dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Agar kita bisa berbahagia, nasihat Paulus selanjutnya adalah kita harus memikirkan dan melakukan segala sesuatu yang baik. Memikirkan dan melakukan hal yang baik merupakan langkah awal agar kita dapat tidak terjatuh dalam masalah. Saya ulang, memikirkan dan melakukan hal yang baik merupakan langkah awal agar kita tidak terjatuh dalam masalah. Karena itu, mari kita pilih sikap yang positif di tengah arus dunia ini. Sikap positif itu bukan berdasarkan akal budi semata, melainkan berdasarkan pada firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hari-hari lansia ini, ada begitu banyak tantangan, cobaan yang harus kita nikmati. Seperti tubuh yang semakin melemah,
rambut yang sudah memutih, kulit yang sudah mulai keriput, pandangan yang sudah mulai kabur, pendengaran yang sudah mulai berkurang, dan sebagainya. Namun, kita harus menyadari bahwa hidup ini anugerah. Segala kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi terkadang membuat kita mulai takut atau khawatir akan masa tua ini. Apabila kita mempunyai pandangan hidup yang tertuju pada Tuhan, maka apapun persoalan yang kita hadapi akan terasa mudah dan nyaman untuk kita lewati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita raih kebahagiaan, karena sesungguhnya kebahagiaan atau sukacita harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena hati yang bahagia adalah obat bagi jiwa kita. Untuk itu, marilah kita datang pada Tuhan, menyerahkan segala beban persoalan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, bersama Tuhan kita kuat dan kita bisa melewatinya. Sehingga kita bisa mengatakan, aku bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikasihi Tuhan, menutup renungan kita sore ini, perkenankan saya menyampaikan ciri atau tanda atau indikator orang berbahagia menurut Alkitab. Barangkali indikator ini dapat kita gunakan sebagai cermin diri kita untuk melihat apakah kita bahagia atau tidak. Ingat Bapak Ibu, bahagia adalah obat yang manjur. Artinya, bahagia bisa membuat kita tetap sehat, baik jasmani maupun rohani. Inilah ciri-ciri orang berbahagia menurut Alkitab. Yang pertama, punya hubungan yang dekat dengan Allah. Yang kedua, mengutamakan kerajaan Allah. 3, suka memberi. 4, terus taat pada Allah. 5, percaya kepada Allah. 6, tetap bahagia meski dianiaya. 7, yang Allahnya Tuhan. 8, mendengar firman Tuhan. 9, bertumbuh secara rohani. 10, menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan dan terus berjuang untuk melayaninya. Dan yang terakhir 11, selalu mencari hikmat ilahi. Demikian renungan persekutuan doa sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian Ibu dan Bapak yang kakung, yang putri, firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sri Ciptaningsih di dalam rangka Bulan Keluarga tahun 2021. Kita akan lanjutkan doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Sri Ciptaningsih. Bapak Ibu, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sangat baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau sore hari ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar akan sabda firman Tuhan. Bagaimana kami harus hidup berbahagia. Bapa dalam surga, Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kami untuk memahami
akan sabda firman Tuhan yang telah kami pelajari ini. Sehingga Tuhan, hidup kami boleh senantiasa bahagia, yang akan menuju pada kesehatan baik jiwa maupun raga kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau senantiasa memberikan petunjuk, tuntunan buat kami, memberikan pelajaran buat kami melalui sabda firman-Mu ini. Bapa dalam surga, kami juga serahkan Tuhan, saudara kami Adiuswo yang saat ini sedang sakit. Engkau berkenan untuk menjamahnya, berikan kesembuhan dan kesehatan. Kekuatan tetap ada dalam saudara kami ini. Sehingga Tuhan, saudara kami ini boleh melakukan aktivitasnya dengan baik. Yang ada dalam persoalan hidup Tuhan, Engkau berkenan untuk menolongnya, memberi jalan keluar bagi setiap persoalan saudara kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau gereja kami GKJ Mijen sudah memiliki seorang pendeta, yaitu Denny Irawan. Berkati Bapa pendeta kami ini untuk menjadi salah berkat bagi jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh terpelihara imannya oleh karena adanya seorang pendeta baru ini. Beri kesehatan, beri kemampuan, beri kesungguhan untuk melaksanakan pengembalaan jemaat Tuhan di GKJ Mijen dan pepandannya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pandemi COVID-19 sudah mulai turun. Engkau terus Tuhan berkati kami, rakyat ini Tuhan, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga penularan virus boleh benar-benar berhenti, dan kami semuanya terbebas dari segala sakit penyakit oleh karena virus ini. Juga sakit penyakit yang lainnya Tuhan Yesus, Engkau juga akan jauhkan dari kami, sehingga kami dalam kondisi sehat semuanya. Bapa dalam surga, ampuni cacat celah dosa kami Tuhan, yang kami lakukan melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami, yang senantiasa mendukakan hati-Mu dan juga hati sesama kami. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami naikkan seluruh doa kami ini. Amin. Ibu dan Bapak Adiuswo GKJ Mijen yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Eyang Kakung, Eyang Putri, yang ada di rumah masing-masing, marilah kita akhiri persekutuan doa kita pada sore hari ini dengan pujian penutup yang terambil dari Kidung Jemaat 451, baitnya yang pertama dan kedua. Kidung Jemaat 451, bait pertama dan kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia
pasti kita bahagia. Demikian Ibu dan Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah sebagaimana tema bulan keluarga 2021, Tuhan pulihkan keluargaku, yaitu menjadi keluarga yang berbahagia. Selamat sore, Tuhan memberkati Ibu dan Bapak, yang kakung, yang putri semuanya. Amin.